Are you ready? 3, 2, 1, go! Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 11 IPA 1. Pada hari ini, kami akan menjelaskan materi PKN mengenai ancaman-ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi. Namun, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Aprilia Elsa, yang biasa dipanggil Elsa. Yang kedua, ada Cornelius Ardi, yang biasa dipanggil Ardi. Yang ketiga, ada Gita Edena Wembergia, yang biasa dipanggil Gita. Yang keempat, ada Nicholas Rifki, yang biasa dipanggil Niko. Yang kelima, ada Veronica Dalila Putri, yaitu saya sendiri, yang biasa dipanggil Vero. Dan yang terakhir, ada Jessica Indi Rahelia, yang biasa dipanggil Yesi. Ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama, ancaman internal, dan yang kedua adalah ancaman eksternal. Ancaman internal. Ancaman internal adalah ancaman yang berasal dari dalam negeri. Ancaman internal di bidang ekonomi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah inflasi. Yang kedua ada pengangguran. Yang ketiga ada infrastruktur. Dan yang keempat ada kebijakan ekonomi. Saya akan menjelaskan pengertian inflasi. Menurut bidotco.id, inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Dan itu terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Dan ada juga 4 dampak dari inflasi. Yang pertama yaitu mengurangi kegairahan dari penanam modal atau pengusaha. Yang kedua, tidak terjadinya pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, memperburuk distribusi pendapatan. Dan yang keempat, mengurangi daya beli masyarakat. Dan bidang yang terkait permasalahan inflasi adalah sosial. Cara inflasi berkepanjangan atau menyebabkan tingginya pengeluaran dibanding pendapatan yang akan menyebabkan kemiskinan dan pengangguran. Dan ada 3 upaya pencegahannya. Yang pertama, menarikkan tarif pajak. Yang kedua, pengawasan harga. Dan yang ketiga, mengatur pengeluaran dan penerimaan negara. Saya akan menjelaskan pengertian dari pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja. Dampak-dampak pengangguran ada 5. Yang pertama, menurunnya produktivitas. Yang kedua, pendapatan pajak untuk negara berkurang. Yang ketiga, menurunnya daya beli masyarakat. Yang keempat, menurunnya investasi pengusaha. Yang kelima, meningkatnya angka kemiskinan dan kriminalitas. Bidang yang terkait bidang sosial adalah bidang yang terkait dengan adanya pengangguran karena dampak yang ditimbulkan berkaitan dengan masalah sosial yang ada di masyarakat. Upaya pencegahan. Yang pertama, memperbaiki pasar tenaga kerja. Yang kedua, menyediakan program pelatihan. Yang ketiga, menciptakan program padat karya. Selanjutnya, infrastruktur. Pengertian infrastruktur menurut Gramedia, gramedia.com, infrastruktur adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial, yang untuk operasional aktivitas masyarakat maupun perusahaan. Penyebab infrastruktur menjadi ancaman di bidang ekonomi adalah karena infrastruktur yang belum merata di seluruh daerah di Indonesia. Dampak yang disebabkan adalah pertama, tidak meratanya pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah. Yang kedua, tidak memadainya sarana dan prasarana di seluruh wilayah. Yang ketiga, produktivitas masyarakat tidak merata. Lalu, upaya pencegahannya yang dapat dilakukan adalah melakukan peninjauan di berbagai tempat yang infrastrukturnya kurang memadai. Lalu melakukan pembangunan besar-besaran di beberapa daerah yang sangat membutuhkan fasilitas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kebijakan ekonomi. Nah, pengertian kebijakan ekonomi menurut Wikipedia yaitu tindakan pemerintah suatu negara dalam menetapkan keputusan serta kebijakan dalam bidang ekonomi.
Penyebabnya yaitu penetapan sistem serta kebijakan ekonomi yang belum jelas. Dampak pada kebijakan ekonomi ini terdapat 3 hal. Yang pertama, kecemasan pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dan dampak yang kedua, pelaku ekonomi cenderung menunggu kebijakan ekonomi yang tepat. Dampak yang ketiga, keraguan investor untuk berinvestasi. Upaya pencegahannya yaitu dapat menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan segala pihak tanpa merusak ekonomi suatu negara. Setelah kita mempelajari materi mengenai ancaman internal, selanjutnya adalah ancaman eksternal. Ancaman eksternal adalah ancaman yang berasal dari luar negeri. Ancaman eksternal dibagi menjadi 3. Yang pertama, ketergantungan terhadap asing. Yang kedua, daya saing. Yang ketiga, kinerja ekonomi yang belum baik. Saya akan membahas tentang kebergantungan terhadap produk asing. Saya dapat situs ini dari Wikipedia. Teori kebergantungan atau dikenal dengan teori dependensi adalah salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut negara ketiga. Menurut Teodomiro dos Santos, kebergantungan adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu hanya berperan sebagai penerima akibat saya. Penyebabnya dari itu ketergantungan yang tinggi terhadap barang-barang yang berasal dari luar negeri atau transaksi. Dampaknya, pertama, negara tersebut dibanjiri dengan barang-barang asing. Yang kedua, perekonomian negara tersebut dapat dikuasai oleh modal asing. Yang ketiga, terdesaknya barang-barang dari dalam negeri. Bidang yang terkait permasalahan inflasi adalah sosial, karena inflasi berkepanjangan akan menyebabkan tingginya pengeluaran dibanding pendapatan yang akan menyebabkan kemiskinan dan pengangguran. Upaya pencegahan mengurangi impor dan bantuan dari luar negeri, meningkatkan produktivitas SDM dari dalam negeri. Yang ketiga, memperbaiki ekonomi negara. Kalau di sini saya akan menjelaskan apa itu daya saing. Daya saing dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada penyebab. Penyebab daya saing yaitu daya saing yang rendah dalam berbagai bidang yang berasal dari dalam negeri yang pada akhirnya membuat bangsa asing ikut campur masalah perekonomian dalam negeri. Yang kedua ada dampak. Dampak yang pertama adalah berkurangnya minat konsumen terhadap produk dalam negeri. Yang kedua, banyaknya perusahaan dalam negeri yang tutup. Yang ketiga, pengangguran akan meningkat. Yang ketiga ada bidang terkait. Bidang terkait adalah bidang sosial karena dampak pengangguran akan menyebabkan tingginya angka kemiskinan. Yang keempat ada upaya pencegahan. Yang pertama yaitu merubah pemikiran dan mindset dari generasi muda. Yang kedua ada menciptakan produk dan perusahaan yang berdaya saing tinggi. Dan yang ketiga ada mencintai produk dari dalam negeri yang berkualitas. Selanjutnya ada kinerja ekonomi yang belum baik. Yang pertama ada dampak. Tidak stabilnya perekonomian jangka pendek dan buruknya prospek ekonomi jangka panjang. Yang kedua ada upaya pencegahan. Yang pertama menerapkan sistem ekonomi kekeluargaan dan meminimalisir utang luar negeri. Nah, itu dia penjelasan mengenai ancaman-ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi. Kami harap penjelasan kami mudah dipahami dan dapat dimengerti. Dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah mendengarkan. Maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.